Video ini akan berlangsung selama 10 hingga 15 menit yang pada intinya kita akan membahas tentang cancel culture yang telah marak menjadi budaya netizen Indonesia dalam memberikan respon terhadap konten-konten yang tidak berfaedah di media sosial. Oke, jadi latar belakang dulu teman-teman. Platform media sosial ini banyak sekali menimbulkan konten-konten yang tidak terfilter. Produksi daripada platform media sosial ini menimbulkan tidak cuma konten yang tidak terfilter, tapi juga respon-respon terhadap konten tersebut. Nah, konten-konten ini pada sejatinya tidak diberikan batasan, tidak diberikan akses, dan tidak diberikan saringan untuk dinilai apakah konten ini bermutu secara value atau tidak. Nah, konsekuensi dari ketidakadaannya hal ini adalah keberadaan respon oleh netizen yang sangat-sangat tidak bisa difilter sama sekali. Respon yang ditimbulkan oleh netizen terhadap konten-konten yang tidak mendidik atau tidak bervalue itu sangat beragam, tergantung dengan persepsi mereka dalam menikmati konten tersebut. Nah, salah satu respon yang paling marak yang terjadi di dalam pergumulan netizen Indonesia adalah respon dengan budaya cancel culture. Cancel culture sebenarnya adalah sebuah budaya atau fenomena yang marak terjadi di Amerika Serikat pada tahun kisar 2015 sampai tahun 2020, di mana ketika ada sebuah konten atau video foto yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai budaya yang terdapat di negara tersebut. Jadi ketika konten tersebut melakukan sebuah penyimpangan, maka akan ramai di cancel culture, akan ramai dibatalkan dan diboikot konten tersebut karena tidak sesuai atau melakukan sebuah penyimpangan. Nah, cancel culture pada dasarnya adalah pemboikotan yang dilakukan oleh netizen terhadap sebuah konten atau fenomena di media sosial dikarenakan tidak sesuai dengan ajaran nilai budaya dan hal yang dianut mereka betul, hanya karena tidak sesuai. Nah, respon ini teman-teman juga tidak terkendali. Respon negatif, respon daripada cancel culture ini memang pada konsep normatifnya, konsep cancel culture itu menimbulkan sebuah dampak yang positif, dikarenakan konten yang berada di media sosial pada dasarnya itu tidak difilter apakah dia memiliki value atau tidak, sehingga keberadaan cancel culture itu untuk memfilter dan membatalkan konten-konten yang tidak bisa disaring oleh media sosial itu sendiri. Ini terjadi secara sosial, ini terjadi karena adanya interaksi sosial di dalam masyarakat media, di mana ketika mayoritas netizen kemudian mereka bergerumun untuk membatalkan sebuah konten tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan pendapat atau persepsi masyarakat, mayoritas masyarakat. Banyak fenomenanya teman-teman. Akan saya ketarakan dua contoh di sini. Yang pertama adalah fenomena George Halim, seorang anak karyawan pemilik bisnis toko roti yang menganiaya karyawannya hanya karena karyawan tersebut tidak ingin mengantarkan makanan ke kamar sang pelaku. Video penganiayaannya tersebar di media sosial ya karena memang media sosial tidak memiliki filterisasi terhadap konten-konten atau yang tidak bermutu dan lain segala macam. Hal ini kemudian menjadi viral. Netizen kemudian ramai-ramai mengcancel sang anak dari segi ketokohannya, memboikot, menganiaya, mencaci maki dan segala macam, sehingga sudah hancur personal branding sang anak tersebut, sang pelaku maksud saya. Cancel culture itu kemudian bisa membuat kita paham bahwasanya apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut salah begitu. Walaupun dia masuk ke dalam algoritma media sosial, ya memang salah karena memang itu didasari atas pendapat mayoritas netizen. Nah, namun yang menjadi dampak negatif lainnya adalah
Cancel culture ini ternyata tidak cuma memerangi terhadap ketokohan seseorang, tapi juga personal branding dan latar belakang keluarganya. Atau kita melihat di media sosial, ibu sang anak atau sang pelaku ya pada akhirnya harus muncul ke permukaan untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Kemudian bisnis rotinya harus tutup dikarenakan tidak sanggup menahan cancel yang dilakukan oleh para netizen, pemboikotan yang dilakukan. Bisnis rotinya pun harus ditutup karena diboikot karena kelakuan anaknya. Ya ini merupakan sebuah konsekuensi dari adanya platform media sosial itu sendiri. Ya salah satunya adalah respon cancel culture yang ditetapkan oleh netizen. Dan kemudian kedua adalah tokoh seorang Ragil Mahardika. Teman-teman pasti tahu seorang laki-laki yang bermasalah dengan orientasi seksualnya, sekarang tinggal di Jerman dan mengaku sebagai orang Indonesia. Karena orientasi seksualnya yang menyimpang dari ajaran dan nilai budaya Indonesia itu sendiri, bahkan agama mayoritas Indonesia juga menyatakan itu menyimpang, maka di media sosial Ragil Mahardika ini terkena cancel culture yang berlebihan. Yang sangat berlebihan menurut saya, frontal dan brutal yang dilakukan oleh netizen Indonesia, di mana saya melihat pemboikotan ini sebagai sebuah hal yang sangat brutal adalah ketika Ragil Mahardika melakukan aktivitas ibadah umroh. Ketika dia melakukan aktivitas ibadah umroh, dia menghadap kepada Tuhannya dengan penuh kehambaan. Namun karena netizen sudah terbiasa dengan cancel culture terhadap ketokohan seorang Ragil Mahardika, maka aktivitas ibadah spiritualnya pun juga turut terkena budaya cancel culture yang frontal tersebut. Bahkan pemboikotan ini dilakukan di dalam kolom komentar dengan kata-kata cacian makian yang langsung mengarah kepada kerohanian dan kespiritualan seorang Ragil Mahardika. Yang ironisnya adalah teman-teman, pembrutalan, pemboikotan, pembatalan terhadap orang-orang yang padahal ini menjadi sebuah hal yang positif karena dapat memfilter konten-konten negatif, justru dilakukan dengan cara yang brutal dan frontal. Dan lebih ironisnya lagi, cara-cara tersebut, komentar-komentar yang brutal, yang frontal tersebut didasari dengan landasan dalil-dalil agama. Hal itu memang bisa kita lihat di dalam komentar-komentar postingan seperti postingan yang dilakukan oleh Ragil Mahardika dalam kontennya ketika dia melakukan aktivitas ibadah spiritual. Dan fenomena lain, contohnya seperti cancel culture tidak cuma meranah kepada ketokohan seseorang, tapi juga argumentasi ilmiah. Contoh, ada akun Instagram yang membahas tentang astronomi. Ketika dia membeberkan fakta dan data ilmiah tentang bentuk bumi, selalu saja ada netizen Indonesia yang mengaku muslim membantah argumentasi ilmiah tersebut dengan dalil agama. Ini menjadi sebuah keprihatinan kepada kita, karena keterbatasan ilmu pengetahuan justru dibungkus dengan dalil-dalil agama. Ini menandakan bahwasanya sumber daya manusia kita belum mampu menyerap ilmu pengetahuan. Bukan karena ketidakmampuan otak mereka untuk berpikir dan menyerap ilmu pengetahuan tersebut, karena agama justru hadir sebagai sebuah penghalang untuk mereka dapat memahami ilmu pengetahuan itu secara lebih inklusif. Jadi mereka justru membatalkan argumentasi ilmiah tentang bentuk bumi hanya karena Al-Quran menyebutkan secara tekstual bentuk bumi itu dihamparkan. Jadi mereka mengatakan bumi itu datar hanya karena Al-Quran menyebutkan itu secara tekstual. Nah jadi teman-teman, terhadap fenomena-fenomena yang telah saya sebutkan di dalam media sosial, ini pada kesimpulan adalah respon netizen terhadap konten yang ada di media sosial itu sangat brutal dan sangat frontal. Dan lebih ironisnya, kebrutalan tersebut dibungkus dengan dalil-dalil agama. Nah, untuk melihat hal ini dalam paradigma Islam, melihat respon netizen atau respon
atau bagaimana sih netizen Indonesia itu harusnya berperilaku, maka kita harus kembali ke dalam surah An-Nahl ayat 125. Ketika kita melihat konten yang tidak sesuai dengan ajaran atau nilai budaya kita, ketika kita melihat personal branding seseorang menyimpang dari hal yang seharusnya, ketika kita melihat budaya-budaya yang tidak positif yang akhirnya menimbulkan atau mengkontaminasi generasi-generasi kita untuk menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang buruk, maka kita harus kembali ke dalam surah An-Nahl ayat 125. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jadi ketika kita melihat sebuah konten yang menyimpang atau dan lain-lain, kembali ke dalam ajaran Islam. Kembalilah ke dalam surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Dan jika di dalam interaksi media sosial itu diperlukan dengan perdebatan yang intens, maka lanjutkan dengan ayat selanjutnya. Serta debatlah mereka dengan cara yang baik pula dan cara yang bijaksana. Jangan serta-merta kita kemudian melakukan cancel culture dengan brutal dan frontal, tanpa ada dalil-dalil, tanpa ada landasan-landasan yang ilmiah. Kita lalu kemudian mencaci maki konten tersebut, dan bahkan lebih ironisnya menggunakan dalil-dalil agama tanpa sepengetahuan kita dengan keterbatasan keilmuan kita. Itu justru hal yang tidak baik, teman-teman. Karena pada dasarnya kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam konteks yang lebih jelas amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahi mungkar bil ma'ruf. Jadi ketika kita melihat sebuah konten penyimpangan, hendaklah kita menyerunya atau meng-cancel culture-nya dengan hal-hal yang baik pula. Ingat, cancel culture itu merupakan hal yang positif. Tapi ketika kita menjalankan cancel culture dengan sesuatu yang tidak positif, ya maka dia ikut terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Maka untuk meng-cancel culture sesuatu yang ada di media sosial, serulah dengan baik, sesuai dengan surah An-Nahl ayat 125. Nah, ini kemudian dijelaskan di dalam tafsir Mirahul Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya bacakan. Menurut beliau, ketika menyeru dengan baik termasuk memberikan respon terhadap di konten media sosial, itu harus menggunakan cara yang tepat dan bijaksana. Ingat, cara yang tepat dan bijaksana ini adalah penekanan tersendiri oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau menafsirkan ayat ini. Cara yang baik tidak tentu bijaksana, tapi sesuatu yang bijaksana sudah pasti baik. Maka yang harus ditekankan adalah kebijaksanaan kita dalam merespon sebuah fenomena yang ada di media sosial. Nah, cara yang bijaksana adalah dengan menyesuaikan watak pemahaman mayoritas netizen Indonesia. Jadi ketika kita ingin memberikan sebuah respon, berilah respon yang sesuai dengan watak pemahaman mereka, dengan watak pemahaman konten tersebut, sehingga hal ini menimbulkan dampak positif yang berkepanjangan. Tidak ada lagi cancel culture yang berlebihan, yang pada dasarnya memaki-maki, mencaci maki yang tersesama kita, dan lain segala macam. Itu hal yang tidak sangat diperkenankan. Nah, dengan tafsir tersebut, saya bacakan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir beliau Mirahul Labid. Kata beliau, yang dimaksud dengan kebijaksanaan tersebut adalah bidalilin murakkabin min muqaddimatin maqbulatin fannasu ala thalathati aqsam. Ada 3 cara. Yang pertama, al-awwal, ashabul uqul sahihah alladziina yatlubuna ma'rufa al-asya' al-haqa'iqiha. Ketika memberikan respon, ada 3 macam orang yang akan menerima. Ya, yang pertama adalah ashabul uqul, mereka yang punya akal.
Kemudian ashabun nadhar salim alladzina yablughun lam yadluna haddul kamal. Kemudian adalah orang yang dapat menerima pemahaman secara definitif. Dan yang ketiga adalah alladzina taqlubu ala tabainihim al mukhasah la tudlabul umul yakinah. Yang mereka yang menolak sama sekali. Nah, jadi ketika kita memberikan sebuah teguran, kita harus mengkategorisasikan 3 kategori ini yang akan diterima, yang menjadi orang yang menerima dengan respon kita. 3 orang, ashabul uqul, orang yang mempunyai akal yang tinggi. Kemudian yang kedua, orang yang bisa memahami, dan orang yang menolak. Nah, ketika kita memberikan sebuah respon, berilah respon yang baik dan bijaksana sesuai dengan tingkatan orang-orangnya, sehingga kita tidak cancel culture dengan cara-cara yang buruk. Jadi teman-teman, ini merupakan bagian dalam adab menegur perspektif Islam. Cancel culture masuk dalam bagian adab menegur dalam Islam. Dan ini haruslah menjadi sebuah kebiasaan kita sebagai orang muslim dalam mengekspresikan muslim sejati di media sosial. Tanpa harus mencaci maki seseorang, tanpa harus brutal terhadap sesama, dan memberikan komentar-komentar positif atau respon-respon positif yang pada akhirnya dapat membawa kita kepada interaksi yang lebih bermanfaat. Nah, sekian apa yang saya ingin jelaskan terhadap fenomena cancel culture yang ada di media sosial dan nilai-nilai Al-Quran yang bisa diterapkan sesuai dengan tafsir karya Syekh An-Nawawi dalam judulnya Tafsir Marahul Labid. Ya, kali ini videonya sampai 17 menit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.